Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selvia Yuliansa Putri, NIM 215211164, nomor absen 16, kelas MPS 1E. Kebijakan fiskal. Pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan penerimaan pemerintah. Bentuk penerimaan ini adalah pajak bersih yang diperoleh dari sektor rumah tangga. Pajak ini digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran yang disebabkan oleh kegiatan pemerintah. Dalam jangka panjang, salah satu potensi pendapatan yang tersedia bagi pemerintahan untuk membiayai segala usaha pembangunan adalah penggalakan pajak. Selain itu, sebagai akibat ketiadaan pasar-pasar uang domestik yang terorganisasi dan terkontrol dengan baik, sebagian besar pemerintahan negara-negara dunia ketiga harus mengandalkan langkah-langkah fiskal untuk mengupayakan stabilisasi perekonomian nasional yang memobilisasikan sumber-sumber daya domestik. Adiwarman Karim 2006 menjelaskan beberapa hal penting dalam ekonomi Islam yang berimplikasi bagi penentuan kebijakan fiskal, yaitu sebagai berikut. 1. Mengabaikan keadaan ekonomi. 2. Tingkat bunga tidak berperan dalam sistem ekonomi Islam. 3. Ketika semua pinjaman dalam Islam adalah bebas bunga, pengeluaran pemerintah akan dibiayai dari pengumpulan pajak atau dari bagi hasil. 4. Ekonomi Islam diupayakan untuk membantu ekonomi masyarakat muslim terbelakang dan menyebarkan pesan-pesan ajaran Islam. 5. Negara Islam adalah negara yang sejahtera. Kesejahteraan meliputi aspek material dan spiritual. Yang terakhir, hak perpajakan dalam Islam tidak terbatas. Fungsi kebijakan fiskal. Fungsi kebijakan fiskal diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 3 Ayat 4 tentang Keuangan Negara, yaitu 1. Fungsi otoritas adalah ketika anggaran negara menjadi pedoman untuk mencari pendapatan dan belanja untuk tahun yang bersangkutan. 2. Fungsi perencanaan merujuk ketika anggaran negara menjadi dasar bagi manajemen dalam merencanakan anggaran tahun yang bersangkutan. 3. Fungsi pengawasan adalah ketika anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 4. Fungsi alokasi, yaitu ketika anggaran negara dialokasikan untuk tujuan mengurangi tingkat pengangguran dan pemborosan sumber daya serta menambah efisiensi dan efektivitas perekonomian negara. 5. Fungsi stabilisasi, yaitu ketika anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. 6. Fungsi distribusi, yaitu ketika kebijakan negara membuat kebijakan anggaran dengan adil dan rasa kepatutan. Macam-macam kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dapat dibagi menjadi 4 macam. Atas dasarnya, 1. Pembiayaan fungsional. Dalam pendekatan ini, pengeluaran pemerintah ditentukan dalam melihat akibat-akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional, terutama untuk meningkatkan kesempatan kerja. Pajak fungsi mengatur pengeluaran swasta, sedangkan pinjam sebagai alat menekan inflasi lewat pengeluaran dana yang tersedia dalam masyarakat. 2. Pengelolaan anggaran menghendaki hubungan langsung antara pengeluaran pemerintah dan perpajakan selalu dipertahankan, tetapi penyesuaian dalam anggaran selalu dibuat guna memperkecil ketidakstabilan ekonomi, sehingga pada suatu saat
terjadi defisit maupun surplus. Yang ketiga, stabilisasi anggaran otomatis. Terdapat penyesuaian secara otomatis terhadap penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang akan menyebabkan perekonomian menjadi stabil tanpa adanya campur tangan pemerintah. Pengeluaran pemerintah akan ditentukan berdasarkan pada perkiraan manfaat dan biaya relatif dari berbagai program. Sedangkan pajak akan ditentukan sehingga dapat menimbulkan surplus dalam periode kesempatan penuh. 4. Anggaran belanja seimbang. Adanya keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah dalam jangka panjang agar terjadi keterikatan dalam perekonomian sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai tindakan yang diambil pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian, khususnya perekonomian Indonesia. Peranan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal memiliki beberapa peranan yang harus dipenuhi, yaitu 1. Menurunkan tingkat inflasi. Penurunan inflasi dilakukan lewat penundaan atau pembatalan proyek pemerintah yang sedang berlangsung untuk mengurangi peredaran mata uang. 2. Meningkatkan produk domestik bruto. Hal ini dicapai dengan mendorong produksi masyarakat atas barang dan jasa dengan cara memperbesar pengeluaran ataupun meningkatkan transfer pemerintah. Yang ketiga, mengurangi tingkat pengangguran. Tugas ini dipenuhi lewat cara melakukan proyek pembangunan negara sehingga pemerintah dapat menciptakan lapangan kerja baru guna mengurangi pengangguran. 4. Meningkatkan pendapatan masyarakat. Peningkatan dapat dilakukan dengan menciptakan lowongan baru dari pembangunan proyek dan merekrut masyarakat sebagai pekerjanya. 5. Meningkatkan stabilitas perekonomian. Peningkatan stabilitas di tengah ketidakstabilan dapat dilakukan untuk mengurangi dampak internasional fluktuasi siklis. Yang terakhir, menyejahterakan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan lewat pengaturan pengeluaran pajak, perbelanjaan, dan pengaturan utang sehingga masyarakat lebih sejahtera. Kaidah kebijakan pendapatan. Huff menyebutkan 3 prosedur yang harus dilakukan pemerintah Islam modern dalam kebijakan pendapatan fiskalnya dengan asumsi bahwa pemerintah sepakat adanya kebijakan pungutan pajak. Secara umum, kaidah-kaidah syariah yang membatasi kebijakan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Kaidah syariah yang berkaitan dengan kebijakan pungutan pajak. Ajaran Islam menentukan syarat kategori harta yang harus dikeluarkan zakatnya, lengkap dengan besarnya. Dengan ketentuan tersebut tidak ada alasan lagi bagi pemerintah untuk mengubah tarif yang telah ditentukan. Adapun mengenai kebijakan pemungutannya, Nabi dan para sahabat telah memberikan contoh mengenai fleksibilitas. 2. Kaidah syariah yang berkaitan dengan hasil pendapatan yang berasal dari aset pemerintah. Menurut kaidah syariah, pendapatan dari aset pemerintah dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu A. Pendapatan dari aset pemerintah yang umum, yaitu investasi aset pemerintah yang dikelola oleh pemerintah sendiri atau masyarakat. Jika aset dikelola individu, pemerintah berhak menentukan berapa bagian pemerintah dari hasil yang dihasilkan oleh aset tersebut dengan berpedoman pada kaidah umum, yaitu maslahat dan keadilan. B. Pendapatan dari hasil dari aset yang masyarakat ikut memanfaatkannya, yaitu berdasarkan kaidah syariah yang menyatakan bahwa manusia berserikat dalam memiliki air, api, garam,
dan yang semisalnya. Kaidah ini dalam konteks pemerintah modern adalah sarana umum yang sangat dibutuhkan masyarakat. 3. Kaidah syariah yang berkaitan dengan kebijakan pajak. Prinsip ajaran Islam tidak memperbolehkan pemerintah mengambil sebagian harta milik orang kaya secara paksa. Sesulit apapun kehidupan Rasulullah di Madinah, beliau tidak pernah menentukan kebijakan pemungutan pajak. Dalam konteks ekonomi modern, pajak merupakan satu-satunya sektor pendapatan terbesar dengan alasan bahwa pendapatan tersebut dialokasikan kepada public goods dan mempunyai tujuan sebagai alat redistribusi, penstabilan, dan pendorongan pertumbuhan ekonomi. Seandainya pemungutan pajak diperbolehkan dalam Islam, kaidahnya harus berdasarkan kaidah adalah dan kaidah darullah, yaitu pemungutan tersebut hanya bagi orang yang mampu atau kaya untuk pembiayaan yang sangat diperlukan, sedangkan pemerintah tidak memiliki sektor pendapatan lainnya. Kaidah belanja dalam ekonomi Islam. Para ulama terdahulu menyebutkan kaidah-kaidah umum yang didasarkan dari Al-Quran dan hadis dalam memandu kebijakan belanja pemerintah. Di antara kaidah tersebut, menurut Chopra adalah sebagai berikut. 1. Kebijakan atau belanja pemerintah harus mengikuti kaidah maslahah. 2. Menghindari masykoh, kesulitan dan mudarat harus didahulukan daripada melakukan pembenahan. 3. Mudarat individu dapat dijadikan alasan demi menghindari mudarat skala umum. 4. Pengorbanan individu dapat dilakukan dan kepentingan individu dapat dikorbankan demi menghindari kerugian dan pengorbanan dalam skala umum. 5. Kaidah al-ghurmu bil kuni, yaitu kaidah yang menyatakan bahwa yang mendapat manfaat harus siap menanggung beban, atau yang untung harus siap menanggung kerugian. 6. Kaidah malayatimu al-wajibu ila bilhi fahuwa wajib, yaitu kaidah yang menyatakan bahwa suatu hal yang wajib ditegakkan dan tanpa ditunjang oleh faktor penunjang lainnya tidak dapat dibangun. Oleh karena itu, menegakkan faktor penunjang tersebut menjadi wajib hukumnya. Kaidah-kaidah tersebut dapat membantu mewujudkan efektivitas dan efisiensi pembelanjaan pemerintah dalam Islam, sehingga tujuan-tujuan pembelanjaan pemerintah dapat tercapai. Tujuan pembelanjaan dalam pemerintahan Islam adalah memenuhi kebutuhan hajat masyarakat dan sebagai alat redistribusi. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.